Nenek Alvaro tak kuasa menahan tangis. Penantiannya selama 8 bulan pupus begitu mendengar kabar duka yang disampaikan Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam. Alvaro, cucu kesayangannya yang hilang sejak Maret lalu, ditemukan tewas dalam kondisi berupa kerangka di kawasan Tenjo, Bogor. Para tetangga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan statement lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari seperti ini. Untuk dokumentasinya mungkin bisa disampaikan lebih detail kayak lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Rasa kaget dan kecewa keluarga bertambah saat mengetahui Alvaro diduga diculik dan tewas dianiaya oleh ayah tirinya. Sebelumnya terduga pelaku sempat berpura-pura ikut membantu mencari Alvaro. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Hilangnya Alvaro Kiano Nugroho viral di media sosial. Sang ibu memposting harapannya agar bisa bertemu dengan Alvaro. Sejak kecil, Alvaro dirawat oleh kakek neneknya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, lantaran sang ibu harus bekerja menjadi TKW di Malaysia. Sementara ayah kandungnya ditahan di Lapas Cipinang atas kasus narkoba. Pemirsa, saat rumah tak lagi bisa menjadi tempat yang sepenuhnya aman serta bahaya mengintai anak di setiap kesempatan, kemana lagi generasi penerus bangsa bisa mencari perlindungan? Jelas kita tak boleh diam. Hukum harus tegak untuk menuai keadilan. Lebih jauh lagi, mental dan sikap yang bisa menjamin keamanan harus ditumbuhkan. Kita akan mengulas lengkap, karena semua ini demi anak Indonesia, demi masa depan. Yudi Handoyo di sini, dan inilah One on One. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemerhati anak dan pakar pendidikan, Kak Erlinda. Halo Kak Erlinda, apa kabar? Baik, kabar baik. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam dialog One on One ini. Oh, suatu anugerah dan kehormatan ya, karena membicarakan tentang anak itu kan artinya kepedulian terkait bagaimana menciptakan SDM unggul. Dan hari ini kita tahu peluang dan tantangan sangat luar biasa, artinya jangan terjebak dalam tagline ataupun jargon, tapi bagaimana kita semua punya tanggung jawab. Dan kenapa kami mengatakan mengapresiasi kepada yang sekarang nih 101, keren sekali. Dan didengar sama mungkin insya Allah kan jutaan orang dunia juga melihat, karena ini kan TV yang luar biasa. Ya artinya kita harus dukung 101 ini, apalagi membahas tentang bagaimana beberapa hal anak-anak kita yang hari ini kita sore ini itu Kak Erlinda yang kita soroti dalam mungkin 2 pekan ini ya, persoalan Alvaro loh Kak Erlinda. Ini kan kalau sudah menjadi orang tua tentu sangat walaupun kita bukan bagian keluarganya, saudaranya, tapi perasaan duka, sakit itu kerasa banget kita sebagai orang tua. Anak hilang, ditemukan, tiba-tiba sudah tidak bernyawa, dan pelakunya adalah orang terdekatnya. Betul, dan ini pastinya bagi siapapun yang melihat hal tersebut akan was-was juga, bukan? Karena punya anak, ataupun misalnya kita punya ponakan, ya kan? Tapi permasalahannya kalau ditanya ada apa sih sebenarnya? Pertama, kita lihat dari sisi psikologi tumbuh kembang anak, kita lihat lagi dari sisi psikososial dan sebagainya lah. Artinya di sini ada hal di mana memang komunikasi. Saya sampai membuat riset karena saya berpikir harus mengapresiasi teman-teman media yang secara konsisten mungkin
dulu melihat saya sebagai komisioner KPAI ya kan, tapi hari ini tetap konsisten sehingga hasil riset ini saya akan share di dalam 101 ya kan. Bagaimana hasil riset? Iya, yang pertama tadi dari sisi ilmiah, baik itu ilmu psikologi, neuroscience, psikososial dan sebagainya ya, termasuk juga bagaimana dalam perspektif penyidikan ataupun pidana ya kan. Di sini tadi yang namanya kegagalan dalam komunikasi, kegagalan dalam orang tua menjadi sebagai orang yang sebagai memberikan tidak hanya perlindungan tapi pelindungan dan semuanya. Kegagalan juga bagaimana pelaporan kita dan minimnya yang namanya pada saat pendeteksian dini itu tidak terlihat. Jadi sangat minim. Nah, faktor-faktor itu ditambah lagi hari ini sadar atau tidak kita menciptakan masyarakat baru, yaitu kan siber. Artinya peluang kejahatan itu ada bersembunyi di masyarakat yang namanya masyarakat siber. Nah itu juga makin membuat lebih complicated ya persoalan yang dihadapi kelompok rentan. Karena anak ini adalah salah satu kelompok rentan selain disabilitas dan lansia. Sebelum kita ke arah sana, siber juga menarik itu Kak Erlinda. Tapi begini Kak Erlinda, ketika komunikasi tidak berjalan, orang tua melakukan komunikasi yang tidak lancar, kenapa korbannya selalu anak ya terjadi? Karena anak kan menjadi tempat yang enak sekali buat sasaran kemarahan, termasuk juga sasaran untuk mohon maaf pelampiasan banyak hal ya. Kalau kita dulu ingat pedofil, predator ya kan, anak pun juga seperti itu. Termasuk hari ini, bagaimana karena dendam orang dewasa, anak menjadi korban bukan? Tadi anak karena pertama saya sudah sampaikan kelompok rentan. Kedua, secara dia faktor yang namanya anak tadi kan, dia belum yang namanya organ otaknya belum sempurna, yang namanya self frontal cortex, sehingga self frontal cortex pada orang dewasa itu kan sebagai sistem, sistem pengendalian. Nah, sistem pengendalian itu bagaimana dia tahu mana benar mana salah, pengendalian kapan dia harus melakukan hal, artinya kalau kita misalnya menganalogikan seperti lampu merah lah. Kapan harus kuning, kapan harus hijau, kapan harus merah. Dan anak belum sempurna kan? Belum, ya organ otak yang namanya self frontal cortex yang ada di sini itu belum sempurna. Sistem itu yang membuat. Artinya siapa yang membuat? Ya Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita nggak bisa keluar dari yang namanya ilmu neuroscience. Ini yang sangat minim orang tua punya ataupun petinggi kita hari ini. Iya. Jadi kombinasi antara ilmu psikologi dan neuroscience harusnya menjadi hal yang sangat penting di pusat pendidikan kita, yang pendidikan keluarga, pendidikan di lingkungan pendidikan itu sendiri ya, ekosistem pendidikan, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Yang saya katakan tadi ada dua masyarakat kita, masyarakat yang secara nyata maupun yang siber. Nah, oleh karena tadi sementara anak apalagi saat remaja tuh di sini di belakang sini ada namanya organ otak amigdala. Amigdala itulah yang membuat anak tuh berani untuk mencoba. Coba lihat dari anak kecil sampai remaja atau pemuda, bagaimana keberanian itu ada. Tapi pada saat usia remaja yang betul-betul psikolog selalu menyatakan ya storm. Storm itu apa? Bagaimana dahsyatnya anak-anak itu untuk wah saya harus seperti ini, seperti itu, jadi cetar ya kan, ya seperti yang namanya aliran listrik itu tidak bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu tadi harusnya parenting kita hari ini tidak lagi parenting yang berapa tahun yang lalu. Kenapa? Hari ini semua, jangankan anak tapi orang dewasa itu harus mempunyai yang namanya leadership tadi. Untuk biasa pengendalian banyak hal. Pada saat dia mengendalikan emosi, anak nggak akan jadi sasaran, ya kan? Pada saat saya mungkin agak sedikit, mungkin dibilang orang kok lebay sih hubungannya dengan Pancasila. Kenapa? Bagi kami, Pancasila itu adalah satu hal ideologi yang hari ini kenapa Indonesia masih survive dan akan menjadi Indonesia emas. Karena luar biasa, apabila ini diimplementasikan dengan baik. Misal, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat setiap jiwa manusia mau percaya ya bahwa Tuhan itu ada, dia tidak akan pernah membohongin diri sendiri, dia akan berintegritas, dia akan berdedikasi.
Nah hari ini anak-anak kita kadang-kadang dijauhi kan dengan Tuhannya. Contoh umat muslim misalnya, oke, rutinitas sholat, tapi sholat hanyalah suatu ritual, bukan bahwa sholat itu adalah bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan melalui malaikat kiri kanan itu mencatat semua aktivitas kita. Nah itu yang harusnya pada saat anak 0 sampai 12 tahun diajarkan hal yang demikian. Misalnya umat Katolik, bagaimana Bible, ya kan, Alkitab mengajarkan nilai-nilai luhur terhadap nilai-nilai yang nanti Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Dan nanti terakhir itu adalah yang kelima, ya kan, keadilan sosial. Artinya pada saat kemanusiaan, pada saat kalau kita, at least kita tahu nih, kok anak ini, mohon maaf ya, kita sering kan melihat tetangga kita, apalagi di, mohon maaf banget, masyarakat kota yang miskin, mengajarkan anak itu dengan cara-cara yang kasar, verbal yang buruk. Padahal kita tahu dalam ilmu psikologi, dalam ilmu neuroscience, ada organ otak yang akan mengalami trauma, ya kan? Traumanya apa? Pada saat dia mendapatkan hal yang buruk, dia akan menyimpan memori. Jangankan misalnya dimarahin, misalnya dia dikasih informasi yang, mohon maaf gitu ya, kenikmatan seksual, itu akan dia simpan. Yang akhirnya ada yang namanya hormon dopamin. Nah disinilah yang kami prihatin, banyak sekali pendidikan kita hari ini, padahal kita katanya Indonesia Raya ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kita melupakan bagaimana kita memberikan nutrisi kepada jiwa yang dikatakan hari ini dengan kalimat mental health tadi ya kan, ilmu psikologi. Tapi kita harusnya membangun juga dengan ilmu psikologi sosialnya dan sebagainya. Termasuk juga pada saat kita, seperti misalnya Mas Yudi nanya, kok bisa sih Kak Erlinda nggak membaca teks, tapi seolah-olah paham semuanya, ya kan? Pakar juga belum seperti orang-orang hebat di luaran ya. Kenapa? Karena memberikan nutrisi pada otak kita, mindset kita growing up. Seseorang yang akan menjadi pemimpin pada dirinya dan pemimpin masa depan, dia akan mengkombinasikan 3 hal tadi. Dia akan menjaga kesehatan secara jasmaninya, tapi dia juga paralel akan menjaga kesehatan mental dan akan menjaga bagaimana si pola pikir atau mindset itu selalu bertumbuh. Berarti orang tua sekarang harus mindsetnya lebih growing up lagi ya. Betul. Karena jadi perkembangan zaman. dendam, balik lagi ke Alvaro ya kan, dendam seseorang karena dia tidak mampu menjadi pemimpin bagi dirinya. Jadi yang namanya leadership untuk diri sendiri itu yang kami berharap mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo ya, karena dialah komando utama dalam banyak hal, bahwa hari ini yang dibutuhkan adalah bagaimana perangkat semua elemen ini menyatakan satu, SDM dibangun dengan leadership. Nah, karena hari ini adalah masyarakat siber, bahwa semua harus mempunyai kemampuan, keterampilan dalam leadership digital ataupun siber. Artinya bagaimana misalnya siber itu bernilai positif ya. Siapapun pada saat kita mampu mengendalikan kita dengan 3 poin tadi, kita mau browsing apapun, jebrel. Wah, ini kok kontennya teroris ya. Misalnya, ayo dalam agama ini darah bisa untuk halal. Tapi pada saat 3 unsur tadi kita sudah menjadi seorang leadership yang kekinian ya, adaptasi dengan teknologi, kita akan mengatakan wah ini salah, gak bener nih konten. Sendirinya tuh kita sudah punya kesimpulan sendiri. Jadi tidak perlu kita yang menamakan literasi itu begini nih. Iya, kita penting literasi. Literasi itu penting, tapi bagaimana literasi itu menjadi mampu diserap setiap usia? Harusnya dengan 3 komponen tadi. Jadi hari ini sangat disayangkan bagaimana ratusan triliun kita belum mampu untuk menjangkau akar permasalahan yang ada, yang harusnya yang kita bangun adalah SDM dimulai dengan leadership yang untuk 3 unsur tadi. Nah ini yang kami berharap dari 101 ini mungkin bisa menjembatani ya kepada menarik pemerintah pusat dan daerah. Karena sekarang ini juga ya Kak Erlinda ya, bahwa tidak hanya perilaku itu
ibaratnya antar orang per orang, bahkan kadangkala anak-anak itu orang tuanya adalah internet. Ya. Nanti kita akan bahas ke sana ya. Tapi kalau boleh kita balik ke Alvaro lagi nih, Kak Erlinda. Kan peristiwanya kan pelakunya sudah meninggal ya. Iya, karena sesuatu hal yang bisa jadi, kalau ini yang akan bisa jawab kan teman-teman psikolog dan psikolog forensik ya. Tapi kalau secara umum bisa jadi bahwa kenapa dia tiba-tiba ingin mengakhiri hidupnya, pertama mungkin saja ketakutan, mungkin saja ada boleh dikatakan wah saya menyesal dan takut bertanggung jawab, sehingga akhirnya mengambil satu. Nah, kemudian pertanyaan begini Kak Erlinda, ketika pelakunya sudah meninggal dunia, korbannya pun sudah meninggal dunia, apakah kasusnya dianggap selesai? Kita bahas selengkapnya sejedah ya Kak Erlinda dan juga pemirsa. Kami segera kembali, tetap bersama kami pemirsa.